Selamat pagi, siang, sore, malam para mahasiswa yang sedang mengambil penelitian. Ya, jadi misalnya untuk tugas akhir atau untuk proyeknya. Saya akan menjelaskan beberapa singkat. Yang pertama, lakukan studi literatur melalui e-library, yaitu digital library. Pilih digital library. Kemudian pilih database yang dikehendaki, itu ada beberapa pilihan, misalnya ProQuest, GStore, dan sebagainya. Kita bisa memilih, ya misal untuk hal ini ProQuest, lalu ketik kata kunci. Dalam penelitian ada pilihan, mau kualitatif research boleh, mau kuantitatif research boleh. Bahkan dimungkinkan kalau waktunya mencukupi adalah gabungan yang disebut mixed method. Oke, untuk kualitatif riset nanti akan coba didemonstrasikan untuk employee engagement, kata kuncinya, yakni untuk penelitian yang terkait dengan human resource atau SDM. Ya. Kemudian nanti jangan lupa diaktifkan peer review, karena ini mengarah ke jurnal, cari jurnal yang terbaru, kira-kira 3 tahun terakhir. Pilih jurnal yang dari disiplin ilmu manajemen, kemudian cari future research-nya. Untuk kuantitatif research, pilih metode yang cukup medium saja, yaitu analisis regresi. Kata kunci misalnya untuk marketing, purchase intention, dan regression. Sama juga aktifkan peer review, cari jurnal yang 3 tahun terakhir, kemudian pilih jurnal yang dari ilmu manajemen dan cari future research-nya. Tidak cukup banyak perbedaan konteks, ya. Kalau untuk skripsi boleh. Tapi kalau untuk yang level S2, untuk tesis, itu harus ada perubahan terkait dengan model. Ya, tidak hanya cukup konteks, terlebih lagi untuk S3. Nah, untuk kuantitatif riset, saya berikan contoh yang simple. Jadi kalau jurnal rujukan utamanya seperti ini, ya, jadi ada model dengan 3 independent variable dan 1 dependent variable. Nah, ini sesuatu yang simple, namun masih bisa dilakukan dengan regresi yang tidak begitu rumit. Nah, kalau Anda mau melanjutkan, maka Anda harus menambah minimal 1 variabel sini. Nah, inilah yang disebut research gap. Ya, gapnya apa? Bahwa penelitian kita lebih memberikan pemahaman yang komprehensif. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, sekarang kita masuk ke digital library. Ada berapa pilihan di sini? ProQuest, Emerald Insight, GStore. Oke, kita aktifkan ProQuest saja. Nah, lalu kata kuncinya, ya misalnya untuk yang kualitatif adalah employee engagement. Employee engagement. And kualitatif. Ya, ini menunjukkan bahwa penelitiannya yang kita cari adalah kualitatif. Ini full text boleh diklik, berarti dia yang mencari yang bisa diakses penuh. Dan peer review yang menunjukkan jurnal. Oke, kita cukupkan di sini aja. Kemudian, nah ada beberapa hal, di sini masih banyak karena belum kita batasin tahun. Ya, misal kita cari yang 12 bulan terakhir. Nah, di sini tentu aja ada beberapa pilihan, ya, yang bisa dipilih. Kemudian kita bisa mengeksplor, cari jurnal yang sesuai dengan yang akan mau kita lanjutkan untuk penelitian kita, ya. Nah, itu cara simple. Oke, sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana kalau untuk kuantitatif, ya. Ini contoh aja. Oke, saya mau tunjukkan untuk marketing, misalnya untuk kuantitatif purchase intention, niat membeli. Dan nah, karena saya tadi mengatakan kita menggunakan metode yang memungkinkan aja, meskipun ada metode yang lebih advance. Tapi untuk kali ini saya akan tunjukkan yang menggunakan regresi aja. Nah, ini misalnya mau saya tambah 5 tahun terakhir, ya. Nah, kita bisa melihat ada berapa. Saya akan coba contoh. Saya tertarik dengan ini, ya. The effect of purchase risk dimensions on purchase intention, ya. Jadi efek atau pengaruh dimensi-dimensi risiko yang dirasakan konsumen terhadap niat membeli. Dipublikasikan 2015
American Journal of Business. Oke, saya coba klik. Nah, di sini ada full text ya. Nah, kalau kita ingin menyimpan, karena ini kan terlalu kecil gitu ya, kita ingin menyimpan, kita bisa klik mouse kanan, lalu save as, misalnya judulnya di effect. Purchase intention, effect, risk dimension. Nah, lalu kita bisa buka the effect of risk dimension. Nah, ini bisa kita buka. Nah, jadi ini ditulis oleh Bukia dan Singh ya, dari University of Hyderabad, India. Nah, ini abstrak. Nah, di sini kita bisa lihat literatur review, kita sudah pelajari. Lalu kita bisa cek modelnya. Nah, ini modelnya seperti apa? Nah, di sini ada 4 independent variable, di sini ada purchase intention. Nah, maka kalau kita mau melakukan penelitian, katakanlah tesis, kita harus memberikan satu tambahan minimal di sini untuk melengkapi ya model kita yang usulkan. Kalau di sini ada 4 hipotesis, ya kita tambahin satu lagi menjadi ada 5 independent variable. Nah, kemudian semua angka-angka ini tentu saja harus bisa kita olah nantinya. Ada Cronbach alpha, ada R-square, adjusted R-square, kemudian ada besarnya nilai beta. Nah, ini semua dimungkinkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mengetahui riset lanjutan, nah seringkali kita bisa menemukan ya beberapa kelemahan di penelitian ini sehingga ke penelitian lanjutan itu bisa ditindaklanjutin ya. Di sini dikatakan ada beberapa implikasi manajerialnya. Nah, itu kira-kira untuk explore pertama. Jadi carilah mau jurnal kualitatif atau jurnal kuantitatif. Oke, selamat mengerjakan.